moments later. Halo, perkenalkan nama saya Aura Nadia dengan NIM 2024062021 dari kelas B, Prodi S1 Farmasi. Di sini saya ingin menjawab soal UTS mata kuliah Kewarganegaraan. Soal yang pertama adalah jelaskan peran saudara dalam menyikapi konsep ketahanan nasional, khususnya di bidang pendidikan, sebagaimana tujuan bangsa Indonesia merdeka. Jadi jawaban saya adalah peran saya dalam menyikapi ketahanan nasional di bidang pendidikan adalah dengan menjadi bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Saya berkomitmen untuk belajar, berpikir kritis, dan mengembangkan kemampuan diri agar dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Selain itu, saya juga berusaha menanamkan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan semangat persatuan dalam lingkungan sekitar. Dengan pendidikan yang baik, saya percaya bangsa Indonesia akan lebih kuat, mandiri, dan mampu menghadapi berbagai tantangan global. Soal yang kedua adalah, dalam lingkup skala nasional, kita mengenal wawasan Nusantara. Coba saudara narasikan wawasan saudara dalam lingkup daerah provinsi, kabupaten atau kota, khususnya Provinsi Lampung atau provinsi lainnya, sesuai asal dan lamanya saudara tinggal. Sebagai warga yang tinggal di Provinsi Lampung, saya mengaktualisasikan wawasan Nusantara dalam lingkup daerah dengan cara menumbuhkan rasa cinta dan tanggung jawab terhadap kemajuan daerah. Wawasan Nusantara mengajarkan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Dan di Lampung yang kaya budaya serta suku bangsa, saya berusaha menjaga kerukunan antar warga, menghargai adat istiadat lokal seperti budaya Saibumi Ruwajurai, serta ikut serta dalam kegiatan dan pembangunan daerah. Saya juga percaya bahwa menjaga lingkungan, menghargai kearifan lokal, dan berperan aktif dalam bidang pendidikan dan ekonomi di daerah merupakan wujud nyata penerapan wawasan Nusantara di tingkat provinsi. Dengan begitu, saya turut memperkuat ketahanan daerah yang pada akhirnya berkontribusi pada ketahanan nasional. Soal yang ketiga adalah hak asasi manusia di Indonesia sebagaimana dalam konstitusi kita, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Coba saudara terangkan tentang hak-hak wanita dan anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, hak-hak wanita dan anak mendapatkan perlindungan khusus sebagai bagian dari komitmen negara untuk menjamin keadilan dan kesetaraan. Contohnya, hak-hak wanita adalah pasal 45 menyatakan bahwa wanita berhak atas perlindungan khusus, terutama terhadap tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Yang kedua, wanita berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keluarga. Lalu, hak-hak anak, pasal 52-66 mengatur secara khusus tentang hak anak. Di antaranya adalah yang pertama, anak berhak atas perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Yang kedua, anak berhak atas identitas, pendidikan, dan tumbuh kembang secara wajar sesuai potensinya. Yang ketiga, anak yang terlantar, cacat, atau menjadi korban eksploitasi juga mendapat perlindungan dan perhatian khusus dari negara. Intinya, undang-undang dan UU HAM di Indonesia menegaskan bahwa wanita dan anak-anak adalah bagian penting dari masyarakat yang wajib dilindungi dan diberdayakan secara adil dan setara demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal yang keempat adalah demokrasi di Indonesia membangun kerangka pikir dan perilaku politik warga negara Indonesia. Jelaskan pendapat saudara tentang itu. Menurut saya, demokrasi di Indonesia membentuk kerangka pikir dan perilaku politik warga negara dengan mendorong partisipasi aktif, kesadaran akan hak dan kewajiban, serta penghargaan terhadap perbedaan pendapat. Dalam sistem demokrasi, setiap warga negara
berhak untuk memiliki atau untuk berpendapat, memilih dan ikut serta dalam mengambil keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Demokrasi juga mendorong perilaku politik yang sehat, seperti keterbukaan, toleransi, dan tanggung jawab. Hal ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang kritis, beretika, dan peduli terhadap kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan pribadi atau golongan. Dengan demikian, demokrasi bukan hanya soal pemilu, tapi juga pendidikan politik dan pembentukan karakter warga negara yang sadar akan perannya dalam menjaga persatuan dan membangun bangsa Indonesia yang baik. Kemudian, soal yang kelima adalah jelaskan hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jawaban saya adalah hak dan kewajiban warga negara Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 27 sampai pasal 34. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada pasal 27 ayat 1. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua, pasal 28A sampai 28J menjamin hak-hak asasi seperti hak hidup, hak berkeluarga, hak berpendapat, hak atas pendidikan, hak atas informasi, hak beragama, hak mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan sebagainya. Yang ketiga, pasal 39 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Yang keempat, pasal 31 ayat 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kelima, pasal 34 ayat 1. Fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Lalu, kewajiban warga negara yang pertama ada pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, pasal 28J ayat 1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Yang ketiga, pasal 30 ayat 1. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang keempat, pasal 31 ayat 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Dengan menjunjung hak dan menjalankan kewajiban, warga negara berperan penting dalam menjaga keutuhan NKRI dan memperkuat demokrasi serta pembangunan nasional. Soal yang keenam adalah terangkan apa yang dimaksud dengan negara. Negara adalah organisasi atau lembaga tertinggi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan suatu masyarakat dalam wilayah tertentu demi mencapai tujuan bersama. Negara dibentuk oleh sekelompok orang. Orang itu adalah rakyatnya yang menetap di suatu wilayah, memiliki pemerintahan yang sah dan berdaulat baik ke dalam mengatur rakyatnya maupun keluar hubungan dengan negara lain. Tujuan utama negara adalah untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, keamanan, dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Unsur-unsur negara menurut pelajaran kewarganegaraan adalah rakyat adalah sekumpulan orang yang menjadi penghuni dan sebagian dari negara. Kedua, wilayah. Wilayah adalah batas tempat tinggal rakyat dan tempat berlakunya hukum negara. Yang ketiga, pemerintahan. Pemerintahan adalah pihak yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan menjalankan suatu negara. Yang keempat, kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tinggi yang dimiliki negara untuk membuat dan menegakkan hukum. Jadi kesimpulannya adalah negara adalah alat untuk mengatur kehidupan bersama agar masyarakat dapat hidup aman, tertib, dan sejahtera. Dalam kewarganegaraan, memahami arti negara penting agar setiap warga bisa menjalankan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab. Soal nomor 7 adalah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan tujuan bangsa Indonesia merdeka. Jelaskan tujuan yang dimaksud.
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, disebutkan secara jelas tujuan bangsa Indonesia merdeka. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang artinya negara bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan seluruh rakyat dan wilayah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Artinya adalah menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat melalui pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara wajib memberikan akses pendidikan yang layak dan berkualitas untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan warga negara. Lalu yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang artinya ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dan keadilan global. Jadi kesimpulannya adalah tujuan kemerdekaan Indonesia tidak hanya untuk bebas dari penjajahan, tetapi juga untuk membangun masyarakat yang adil, makmur, cerdas, dan berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia. Soal nomor 8 adalah simbol Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Terangkan apa yang saudara pahami tentang itu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetap satu menggambarkan persatuan dan keberagaman bangsa Indonesia. Meskipun masyarakat terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan bahasa, serta budaya, semuanya tetap bersatu sebagai satu bangsa dan satu negara, yaitu Indonesia. Pemahaman saya adalah semboyan ini mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk bersatu, melainkan kekayaan yang harus dihargai. Setiap perbedaan harus disikapi dengan toleransi, saling menghormati, dan gotong royong agar tercipta keharmonisan. Dengan bersatu di tengah perbedaan, kita bisa mencapai tujuan bersama, yaitu membangun Indonesia yang adil, damai, dan sejahtera. Jadi, Bhinneka Tunggal Ika adalah dasar penting dalam kehidupan berbangsa yang mendorong kita untuk hidup rukun dan bekerja sama, meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda. Soal yang ke-9 adalah, sebagai mahasiswa, saudara memiliki klaster tersendiri sebagai warga negara. Mahasiswa dituntut untuk cerdas, kritis, dan aktif berwarga negara. Mengapa demikian? Terangkan penjelasan saudara. Menurut pendapat saya memiliki posisi strategis dalam masyarakat karena berada pada fase pendidikan tinggi yang membentuk cara berpikir dan sikap sebagai warga negara. Mahasiswa disebut sebagai agen perubahan, sehingga dituntut untuk cerdas, kritis, dan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Alasannya adalah yang pertama, cerdas, karena mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan luas, mampu memahami isu sosial, politik, ekonomi, dan hukum, serta mampu berpikir logis dan objektif dalam mengambil sikap. Yang kedua, kritis, karena mahasiswa harus mampu menganalisis realitas yang terjadi di masyarakat, menyuarakan kebenaran, dan mengawasi kebijakan publik agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat. Yang ketiga, aktif, karena mahasiswa harus berperan serta dalam kegiatan sosial, demokrasi, dan pembangunan bangsa melalui organisasi, diskusi, pengabdian masyarakat, maupun jalur akademik. Dengan demikian, mahasiswa bisa memberikan kontribusi nyata untuk kemajuan bangsa serta menjaga nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan persatuan. Oleh karena itu, menjadi warga negara yang cerdas, kritis, dan aktif adalah bentuk tanggung jawab moral mahasiswa terhadap bangsa dan negaranya. Soal yang terakhir atau soal nomor 10, narasikan pengetahuan saudara tentang civil society, masyarakat madani yang menghasilkan perkembangan dan pertumbuhan budaya bangsa. Civil society atau masyarakat madani adalah sekelompok warga negara
yang secara aktif dan mandiri berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya di luar struktur formal pemerintahan. Masyarakat madani ditandai dengan nilai-nilai demokrasi, toleransi, keadilan, partisipasi, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks perkembangan dan pertumbuhan budaya bangsa, civil society berperan penting sebagai kekuatan sosial yang mendorong kemajuan moral, intelektual, dan kebudayaan. Melalui organisasi masyarakat, komunitas budaya, lembaga pendidikan, media independen, dan gerakan sosial, masyarakat madani menjadi ruang bagi lahirnya ide-ide segar, kritik membangun, dan nilai-nilai luhur yang memperkaya identitas bangsa. Masyarakat madani juga menjaga keseimbangan antara rakyat dan negara, menjadi pengawas kebijakan sekaligus pelopor budaya damai, gotong royong, dan kebebasan berpendapat. Dengan demikian, civil society adalah fondasi penting dalam membentuk budaya bangsa yang dinamis, beradab, dan berkelanjutan. Demikian penjelasan dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.